pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Menemukan Kedamaian di Tengah Badai. Tapi sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Engkau melembutkan hati kami dan membuka pikiran kami, dan Engkau juga tenangkan jiwa kami dari segala kesibukan dan rasa cemas yang sedang kami rasakan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga setiap firman yang kami dengar dan renungkan hari ini dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan petunjuk bagi hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 16 ayat yang ke-33. Aku akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalamku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku yakin selama ini tuh kita sering banget merasa beban hidup itu yang semuanya datang secara tiba-tiba, secara bertubi-tubi gitu. Mulai kayak dari tugas-tugas yang tiba-tiba numpuk, atau tiba-tiba berantem, atau punya masalah atau perselisihan sama orang-orang terdekat, atau ya sebagai pelajar mungkin rasa cemas tentang masa depan nanti, tentang perkuliahan nanti, jenjang selanjutnya harus bagaimana gitu. Rasa-rasa cemas itu pasti seringkali tiba-tiba datang, walaupun kita ya datang tidak diundang gitu. Dan di saat-saat kayak gini wajar banget jika hati kita itu merasa lelah dan akhirnya mencari rasa damai gitu. Dan ya memang dunia itu selama ini sudah sering banget menawarkan kedamaian, tapi sifatnya itu sementara, seperti hiburan sesaat, pelarian pada kesenangan, dan sekedar menanti agar semua masalah ini selesai. Bahkan kadang pelarian yang diberikan sama dunia itu nggak bersifat roh, tapi cenderung ke daging gitu, malah cenderung ke dosa gitu. Namun Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 16 ayat 33 tadi memberikan sudut pandang yang berbeda. Yesus nggak pernah janji ke kita kalau hidup kita akan bebas dari masalah, hidup kita akan nyaman selamanya gitu. Tapi Yesus jujur berkata kalau misalkan di dunia ini kita selalu menghadapi masalah atau kesulitan. Tapi yang harus kita ingat, yang harus kita pegang adalah Tuhan Yesus itu udah berjanji, yang Dia katakan seperti tadi, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kedamaian sejati dari Tuhan itu bukan masalah kita hilang gitu, atau kita hidup itu tiba-tiba senang-senang aja, nggak punya masalah gitu. Tapi Tuhan itu bisa hadir sama kita walaupun kita ada di tengah-tengah masalah. Kayak seorang anak yang dia itu merasa aman karena dia di dekapan ayahnya, walaupun situasi di luar sedang hujan petir gitu, ada petir menyambar yang berisik banget gitu. Dan kita juga kayak gitu, kita dipanggil sama Tuhan untuk beristirahat dalam dekapan janji-janji Tuhan. Mungkin sampai saat ini masalah kita itu sampai sekarang tuh belum selesai gitu, atau mungkin cenderung makin lama kok makin nambah, makin susah, makin pusing gitu. Tapi percayalah, ketika kita itu udah percaya kalau Tuhan Yesus Kristus yang udah memegang kendali, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Dan ketika damai sejahtera Allah sudah mengambil alih hati kita itu nggak memandang masalah itu dengan cara yang sama lagi gitu. Cara pandang kita itu udah mulai berubah. Kita itu nggak digerakkan lagi oleh rasa takut, rasa cemas, atau rasa panik, tapi kita digerakkan oleh keyakinan teguh bahwa Tuhan yang sedang bekerja mendatangkan kebaikan dari semua proses dan semua masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jadi kita tuh
jangan takut dengan masalah yang besar, karena kita itu sebenarnya punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala apapun di dunia ini. Dan rasa damai ini yang kemudian nanti bisa menjadi perisai atau ya yang membentengi pikiran kita dari semua rasa keraguan-keraguan itu tadi. Jadi walaupun kita lagi ada di masalah yang berat sekalipun, mungkin masalah di keluarga, masalah di ekonomi, masalah di pertemanan, di sekolah, di akademik, kita itu masih bisa berdiri tegar, kita masih bisa tersenyum, dan kita juga bisa yakin bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Jadi hari ini kalau misalkan masih ada rasa lelah atau khawatir di hati kita, kita harus menyerahkan semua rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, keraguan itu kepada Tuhan melalui doa juga. Dan kita harus ingat bahwa kita itu gak pernah berjalan sendirian. Selalu ada Tuhan Yesus yang menemani kita, pribadi yang mengalahkan dunia besar ini, sudah berjalan sama kita di setiap langkah kita. Kiranya renungan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk peringatan-Mu hari ini. Kami mengaku jika seringkali hati kami gelisah atau cemas ketika kami melihat banyak masalah di sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak berfokus pada badai yang besar ini, tetapi fokus dengan besarnya kuasa-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk melangkah dengan iman setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman.